Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, keluarga besar GPDI LCD Magelang dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 27 dan 28. Kejadian pasal pertama ayat 27 dan 28. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama menceritakan tentang kemahakuasaan Allah, di mana Allah menciptakan alam semesta. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan tentunya ketika Allah menciptakan, apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah buat itu sempurna. Apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah buat itu baik keadaannya. Dan setelah Allah menciptakan langit dan bumi dengan baik, dengan sempurna, ada peristiwa pemberontakan di surga, di mana pemimpin malaikat yang memimpin paduan suara di surga ingin menyamakan diri dengan Allah, memberontak kepada Allah, sehingga malaikat tersebut beserta para pengikutnya dicampakkan, dilemparkan ke bumi. Dan malaikat yang dicampakkan ke bumi itu membuat apa yang diciptakan oleh Allah dengan begitu indah, dengan sempurna, dirusakkan oleh mereka. Sehingga keadaan bumi menjadi kacau balau. Dalam ayat yang kedua Kejadian 1 dikatakan, bumi belum berbentuk dan kosong. Terjadi kerusakan diakibatkan oleh malaikat yang memberontak, yang dilemparkan ke bumi, dan yang kita sebut sekarang sebagai iblis atau setan. Itulah si perusak. Dan di dalam ayat selanjutnya Allah merestorasi bumi ini. Hari pertama Allah menciptakan terang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan daratan, lautan, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Hari kelima Allah menciptakan ikan-ikan dan juga burung-burung di udara, serta seluruh binatang yang ada di air, yang ada di laut. Hari yang keenam Allah menciptakan segala jenis binatang yang ada di darat. Baik binatang buas, binatang jinak, binatang liar, binatang merayap, dan lain sebagainya. Segala binatang yang ada di darat. Dan juga hari yang keenam Allah menciptakan manusia. Di dalam Allah menciptakan manusia, manusia diciptakan dengan istimewa. Kenapa? Karena manusia diciptakan lebih dari ciptaan yang lain. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Bahkan manusia diberikan nafas hidup oleh Allah, diberikan roh oleh Allah. Berbeda dengan ciptaan yang lain. Ciptaan yang lain tidak memiliki roh, tetapi manusia diberikan roh supaya manusia bisa bersekutu dengan Allah. Karena Allah adalah roh. Manusia yang memiliki roh, maka roh manusia bisa bersekutu dengan roh Allah. Sehingga manusia diciptakan begitu
istimewa oleh Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini saya beri tema lembaga pertama yang didirikan oleh Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, kita membaca dalam Kejadian 1 ayat yang ke-27 dikatakan bahwa maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Jadi Allah menciptakan dua gender laki-laki dan perempuan. Dan ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, laki-laki yaitu Adam, dan wanita yaitu Hawa, Allah memberkati mereka menjadi sebuah keluarga, sebuah rumah tangga, menjadi suami istri. Dan inilah lembaga pertama yang didirikan oleh Allah, yaitu lembaga keluarga. Yang didirikan Allah di Taman Eden. Lembaga pertama yang didirikan oleh Allah adalah keluarga. Tetapi juga bahwa kerusakan pertama akibat dosa terjadi dimulai dari keluarga dalam Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa. Melanggar apa yang Tuhan perintahkan, memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan juga bahwa mujizat yang Tuhan Yesus kerjakan pertama kali juga terjadi di tengah-tengah keluarga. Dalam Injil Yohanes pasal yang kedua di pesta perjamuan di Kana. Dan Allah memberkati Adam dan Hawa menjadi satu keluarga supaya mereka beranak cucu dikatakan. Dan pernikahan atau keluarga yang dibentuk, pernikahan yang dikehendaki Allah adalah seorang laki-laki dengan seorang wanita. Jadi Adam seorang laki-laki dan Hawa seorang perempuan. Dalam Kejadian 2 ayat 24 saya bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi keduanya menjadi satu daging. Seorang laki-laki tambah seorang perempuan, keduanya menjadi satu. Itulah pernikahan menurut kehendak Allah, yaitu seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga, mereka menjadi satu. Pernikahan yang dikehendaki oleh Allah adalah pernikahan monogami antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Di luar itu bukan kehendak Tuhan. Allah tidak pernah menghendaki seorang laki-laki menikah dengan beberapa perempuan. Allah tidak pernah menghendaki pernikahan poligami. Allah juga tidak pernah menghendaki pernikahan poliandri, seorang perempuan dengan beberapa laki-laki. Allah juga tidak pernah menghendaki pernikahan sejenis laki-laki dengan laki-laki. Allah juga tidak pernah menghendaki pernikahan perempuan dengan perempuan. Allah juga tidak pernah menghendaki pernikahan antara manusia dengan makhluk yang lain. Kalau kita membaca, kita lihat di internet, di luar negeri ada pernikahan manusia dengan binatang. Manusia menikah dengan anjing. Bahkan ada juga manusia menikah dengan mobil, manusia menikah dengan sepeda motor. Bahkan ada juga manusia yang menikah dengan makhluk astral, menikah dengan jin. Ya, di Indonesia ada seorang laki-laki menikah dengan kuntilanak katanya. Seorang perempuan menikah dengan genderuwo.
Itu bukan kehendak Tuhan. Allah membangun sebuah lembaga tertua, yaitu lembaga keluarga. Dan yang dikehendaki oleh Allah di dalam membangun rumah tangga, di dalam membangun keluarga, di dalam membangun pernikahan, yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Manusia dengan manusia. Kalau di luar negeri, di Eropa, di Barat, mereka ada gereja-gereja yang memberkati perkawinan sejenis, homoseksual, lesbi, dan lain sebagainya. Itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Semua itu adalah kehendak manusia yang berdosa. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus hidup menurut ketetapan Tuhan. Kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Jadi dalam membangun sebuah lembaga keluarga, harus seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Itulah yang dikehendaki Allah. Dan dikatakan dalam ayat 28 bahwa Allah memberkati mereka. Jadi yang diberkati Allah itu seorang perempuan dan seorang laki-laki. Adam laki-laki dan Hawa perempuan. Itu yang diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi sebelum ada lembaga-lembaga yang lain, lembaga yang pertama diciptakan, didirikan oleh Allah, yaitu lembaga keluarga. Di Taman Eden, Allah memberkati Adam dan Hawa menjadi sebuah keluarga supaya mereka beranak cucu, memenuhi bumi, supaya mereka menguasai bumi, menguasai segala hewan-hewan ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka, manusia, diberi kuasa oleh Tuhan, diberi otoritas oleh Tuhan untuk mengelola yang ada di bumi ini. Sekali lagi, untuk mengelola, bukan untuk merusak. Untuk menguasai segala binatang, tumbuh-tumbuhan. Jadi untuk mengelola, itu yang Tuhan kehendaki. Jadi bersyukur karena Tuhan begitu luar biasa, Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dan Tuhan memberikan otoritas kepada kita manusia untuk mengelola semuanya itu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu, anugerah-Mu bagi kami boleh ada. Kami berterima kasih kalau Engkau menciptakan kami manusia serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa Engkau mendirikan lembaga pertama, yaitu keluarga. Kami bersyukur buat setiap keluarga kami yang Engkau berikan Tuhan. Baik keluarga orang tua kami, baik anak kami, saudara kami bersyukur Tuhan karena semua adalah anugerah Engkau. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Berikan damai sejahtera, sukacita, dan pemeliharaan-Mu nyata atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.